Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristi Elin dengan NIM 223611209. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah materi bobot dan bias dalam jaringan saraf. Jaringan saraf mempelajari data dan mengidentifikasi pola-pola kompleks yang menjadikannya penting dalam bidang-bidang seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan sistem otonom. Jaringan saraf memiliki dua komponen fundamental. Yang pertama ada bobot dan bias. Pada bobot adalah nilai numerik yang ditetapkan untuk koneksi antar neuron. Tujuan bobot selama propagasi maju, masukan dikalikan dengan bobotnya masing-masing sebelum diteruskan melalui fungsi aktivasi. Kemudian generalisasi. Bobot yang disetel dengan baik membantu jaringan tidak hanya membuat prediksi akurat pada data pelatihan, tetapi juga menggeneralisasi ke data baru yang dilihat. Kemudian pada mekanisme pelajaran, selama pelatihan, bobot diperbarui secara berulang melalui algoritma pengoptimalan seperti penurunan gradien untuk meminimalkan perbedaan antara hasil yang diprediksi dan hasil aktual. Contohnya, dalam jaringan saraf tiruan yang memprediksi harga rumah, bobot untuk ukuran rumah menentukan seberapa besar ukuran rumah mempengaruhi prediksi harga. Semakin besar bobotnya, maka semakin besar pula dampak ukuran rumah terhadap hasil akhir. Kemudian pada bias adalah parameter tambahan yang menyesuaikan keluaran neuron. Tidak seperti bobot bias yang terikat pada masukan tertentu, melainkan menggeser fungsi aktivasi agar lebih sesuai dengan data. Tujuan bias itu membantu neuron tetap aktif meskipun jumlah input terbobot tidak mencukupi. Hal ini memungkinkan jaringan mengenali pola yang belum tentu melewati titik asal. Fungsionalitas bias, yaitu tanpa bias, neuron hanya akan aktif ketika input mencapai ambang batas tertentu. Pelatihan pada bias. Selama pelatihan, bias diperbarui bersama bobot melalui fixed propagation. Bersama-sama, keduanya menyempurnakan model, meningkatkan akurasi prediksi. Contoh bias dalam prediksi harga rumah, bias tersebut dapat memastikan bahwa bahkan untuk rumah berukuran 0, model memprediksi harga yang bukan 0. Hal ini dapat mencerminkan nilai tetap seperti nilai tanah atau biaya dasar lainnya. Bagaimana jaringan saraf belajar? Jaringan saraf tiruan belajar melalui proses yang melibatkan propagasi maju dan propagasi mundur. Nah, untuk mengetahui propagasi maju dan propagasi mundur, mari kita lihat. Propagasi maju adalah fase awal pemrosesan data masukan melalui jaringan saraf untuk menghasilkan keluaran atau prediksi. Cara kerja propagasi maju yang pertama, lapisan input. Pada lapisan input, proses dimulai dengan data yang masuk ke lapisan input jaringan. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari nilai piksel dalam gambar hingga nilai fitur dalam kumpulan data. Yang kedua, jumlah tertimbang. Di setiap neuron menghitung jumlah tertimbang dari masukan. Setiap masukan dikalikan dengan bobotnya masing-masing yang menunjukkan tingkat kepentingan masukan tersebut. Kemudian yang ketiga itu menambahkan bias. Bias ditambahkan ke jumlah tertimbang. Bias membantu menggeser keluaran dan memberikan fleksibilitas, memungkinkan jaringan membuat prediksi yang lebih baik meskipun semua nilai masukan 0. Yang keempat, fungsi aktivasi.
Jumlah masukan terbobot ditambah bias dilewatkan melalui fungsi aktivasi, misalnya relu sigmoid. Fungsi aktivasi menentukan apakah neuron harus aktif, yang berarti akan meneruskan informasi ke lapisan berikutnya atau tetap tidak aktif. Yang kelima itu propagasi, di mana proses ini berulang di beberapa lapisan. Keluaran dari satu lapisan menjadi masukan untuk lapisan berikutnya, berlanjut hingga jaringan menghasilkan keluaran akhir atau prediksi atau nilai akhir. Kemudian untuk batch propagation, cara kerja batch propagation pertama itu perhitungan kesalahan. Setelah jaringan menghasilkan keluaran tersebut dibandingkan dengan hasil aktual atau target. Selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual merupakan kesalahan yang juga disebut kerugian. Yang kedua itu perhitungan gradien. Kesalahan disebarkan kembali melalui jaringan dan gradien atau kemiringan kesalahan terhadap bobot dan bias itu. Ini memberitahu jaringan cara menyesuaikan parameter untuk meminimalkan kesalahan. Langkah yang ketiga itu memperbaharui bobot dan bias, di mana kita menggunakan gradien. Jaringan menyesuaikan bobot dan bias tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan prediksi masa mendatang. Langkah ini dilakukan melalui algoritma optimasi seperti penurunan gradien. Kemudian literasi. Proses propagasi maju dan mundur ini diulang berkali-kali pada kumpulan data yang berbeda. Dengan setiap iterasi, bobot dan bias jaringan semakin mendekati nilai optimal sehingga meningkatkan kinerja modal. Kita akan masuk pada aplikasi jaringan saraf di dunia nyata. Jaringan saraf tiruan semakin banyak digunakan di berbagai bidang. Untuk memecahkan masalah kompleks, mari kita lihat berbagai contoh bagaimana bobot dan bias memainkan peran penting dalam aplikasi berikut. Yang pertama itu pengenalan gambar. Di sini pengenalan gambar untuk bobot. Bobot ini menentukan piksel mana yang penting. Misalnya pada gambar kucing, bobot mungkin memberikan prioritas lebih pada fitur seperti telinga, kumis, dan mata, sehingga membantu jaringan mengidentifikasi objek dengan tepat. Kemudian untuk bias memastikan jaringan tetap adaptif meskipun terjadi perubahan kondisi gambar, misalnya sedikit perubahan pencahayaan, posisi, atau orientasi tidak akan menghentikan jaringan mengenali objek. Nah, pada pengenalan gambar, dengan menyesuaikan bobot dan bias, jaringan belajar mengenali pola dalam data dan meningkatkan akurasi dalam mengklasifikasikan gambar baru yang belum terlihat. Nah, untuk aplikasi yang kedua yaitu pemrosesan bahasa alami atau NLP. Pada bobot menentukan seberapa penting kata atau frase tertentu dalam konteks tertentu. Misalnya, menganalisis sentimen kata senang dalam ulasan versus sedih, membantu jaringan memahami sentimen kalimat tersebut. Yang kedua, bias membantu jaringan beradaptasi dengan struktur dan nada kalimat yang berbeda. Hal ini membantu model mengenali makna meskipun kalimat tersebut mungkin dirumuskan secara berbeda. Untuk kesimpulan, melatih jaringan pada kumpulan data besar memungkinkannya menafsirkan bahasa secara efektif, baik itu mengklasifikasikan emosi dalam ulasan atau menerjemahkan teks antara bahasa. Kemudian, aplikasi yang ketiga itu kendaraan otonom. Untuk kendaraan otonom pada bobot membantu jaringan berfokus pada data masukan penting seperti pejalan kaki, rambu jalan, dan kendaraan lain, menyesuaikan signifikasinya berdasarkan kebutuhan mobil saat ini.
Untuk bias memastikan bahwa mobil dapat beradaptasi dengan kondisi berkendara yang berbeda seperti kabut atau berkendara malam hari, memastikan keselamatan dan akurasi dalam berbagai keadaan. Kesimpulannya bahwa pada mobil self-driving, jaringan SARA memproses berbagai data sensor atau kamera, radar, lidar untuk membuat keputusan mengemudi seperti berhenti di lampu merah atau menghindari rentangan. Dengan menyesuaikan bobot dan bias secara terus-menerus, sistem mempelajari cara menavigasi lingkungan yang kompleks dengan aman dan membuat keputusan secara real time. Nah, untuk aplikasi yang keempat yaitu perawatan kesehatan dan diagnosis medis. Untuk bobot membantu jaringan berfokus pada fitur-fitur penting dalam citra medis, seperti area spesifik yang mengindikasikan tumor atau anomali. Hal ini membantu jaringan membuat prediksi yang lebih akurat terkait kondisi kesehatan. Bias memungkinkan jaringan tetap fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap variasi teknik pencitraan atau tipe tubuh pasien, sehingga sistem lebih andal dalam berbagai skenario. Kesimpulannya bahwa jaringan saraf juga diterapkan dalam perawatan kesehatan seperti dalam mendiagnosis penyakit dari gambar medis seperti sinar X, MRI, atau CT scan. Dengan melatih ribuan gambar medis, jaringan saraf belajar mengidentifikasi pola dan membuat diagnosis yang tepat, membantu para profesional medis dalam deteksi penyakit ini. Kita sudah mengetahui aplikasi, kemudian keuntungan bobot dan bias. Yang pertama itu belajar dari data. Di sini bobot dan bias membantu jaringan menyesuaikan diri dengan pola data, memungkinkannya membuat prediksi berdasarkan signifikansi dan fleksibilitas masukan. Yang kedua itu fleksibilitas dalam data kompleks, karena bias memungkinkan jaringan untuk menyesuaikan keluaran, bahkan ketika masukan minimal, meningkatkan fleksibilitas dalam tugas seperti pengenalan gambar atau pemrosesan bahasa. Kemudian keuntungan bobot dan bias yang ketiga yaitu akurasi yang ditingkatkan, di mana melalui pembaruan berulang, bobot dan bias membantu mengurangi kesalahan prediksi sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat sehingga seiring berjalannya waktu. Yang keempat itu generalisasi yang lebih baik. Bobot dan bias yang disetel dengan tepat membantu jaringan menerapkan pola yang dipelajari ke data baru yang belum terlihat, memastikan bahwa berkinerja baik di luar set pelatihan. Yang kelima, kapasitas pembelajaran yang ditingkatkan. Memungkinkan bahwa jaringan menangkap pola-pola yang kompleks, meningkatkan kemampuannya dalam menangani tugas rumit yang sulit dilakukan oleh algoritma tradisional. Ada keuntungan dan juga ada tantangan bobot dan bias. Yang pertama itu masalah inisialisasi, di mana tantangan bobot dan bias. Yang pertama, masalah inisialisasi, di mana inisialisasi bobot dan bias yang buruk dapat memperlambat pembelajaran atau menghasilkan hasil yang kurang optimal. Teknik yang tepat diperlukan untuk menghindari hal ini. Tantangan yang kedua yaitu resiko overfitting, di mana penyesuaian bobot yang berlebihan dapat menyebabkan overfitting
yaitu model menjadi terlalu kompleks terhadap data pelatihan. Teknik regularisasi dapat membantu mencegah hal ini. Penyetelan kompleks menyesuaikan bobot dan bias merupakan proses yang memakan waktu, memerlukan pencobaan dan kesalahan, serta sumber daya komputasi yang besar. Yang keempat itu sifat kotak hitam, di mana kesulitan dalam menafsirkan dampak bobot dan bias individual dapat membuat keputusan model sulit dijelaskan, yang menjadi perhatian dalam aplikasi tertentu. Biaya komputasi tinggi, melatih jaringan saraf dan mengoptimalkan bobot dan bias dapat memakan banyak sumber daya, memerlukan daya pemrosesan dan waktu yang signifikan. Untuk kesimpulannya bahwa bobot dan bias merupakan komponen utama dalam jaringan saraf tiruan yang berperan penting dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Bobot menentukan beberapa besar pengaruh setiap masukan terhadap keluaran, sementara bias memberikan fleksibilitas agar jaringan tetap dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi data. Melalui proses propagasi maju dan backpropagation, bobot dan bias diperbaharui secara berulang untuk minimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi prediksi. Dengan penyesuaian yang tepat, keduanya memungkinkan jaringan saraf mengenali pola kompleks, menggeneralisasi pada data baru, serta diterapkan secara efektif dalam berbagai bidang seperti pengenalan gambar, NLP, kendaraan otonom, dan diagnosis medis. Demikian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.